Jadi kalau buat perang itu zaman dahulu nggak ditebas-tebas gitu, enggak. Jadi ditusuk gini. Ini kan buat nahan ya, buat nahan serangan musuh. Tahan gini terus ini ditusuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu, sagung dumadi, salam sejahtera, salam sehat sentosa. Sahabat sedulur, kembali lagi ya bersama kami Pakuan Pelajaran Channel, masih tentang seputar sejarah dan kebudayaan. Ya memang sih konten kita konten sejarah dan kebudayaan ya. Oke. Nah untuk video kali ini saya memberitahu ya para sahabat sedulur, keris itu ada gak sih yang berasal dari Sunda? Jawabannya ya ada. Seperti apa bentuknya, seperti apa kegunaannya, siapa yang makainya, terus seperti apa kekuatannya, nanti kita bahas. Tapi sebelumnya biasa pencet tombol like, komen, serta subscribe agar teman-teman sahabat sedulur bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari kami Pakuan Pelajaran Channel. Oke, check it out. Oke sahabat sedulur, kita langsung ke videonya ya. Jadi karena Pasundan ini mempunyai keris ya, salah satu keris yaitu keris Pasopati. Nah ini kerisnya seperti ini. Nah beda sih sama yang lain ya, dari gagang maupun sama sarungnya gitu. Nah jadi teman-teman sahabat sedulur bisa melihat langsung ya. Ini seperti ini kerisnya. Ini untuk dalamnya seperti ini. Ini adalah keris Pasopati yang berasal dari tanah Pasundan. Oke, teman-teman saya nih ada yang mau nanya gak tentang keris ini supaya teman-teman subscriber bisa tahu nih. Apa yang mau nanya duluan nih? Serah dulu mah, mau saran dulu, mau Dani dulu, mau Dani dulu ya udah. Keris ini dulunya siapa yang pakai sih Kang? Oke, jadi keris ini umum sih dulunya ya, sebetulnya umum. Siapapun boleh pakai, tapi lebih mencoloknya ke bangsawan kerajaan di Sunda. Nah ini senjata ini yang buat perang, bukan kujang ya, tapi keris ini yang buat perang oleh raja-raja dan juga para bangsawan lainnya. Keris ini dipakai oleh raja, panglima, senopati, patih maupun prajurit-prajurit yang lain. Cuman yang dibedainnya cuman pamor itu ini ya sahabat sedulur, ini jadi kayak gambar di sini pamor tuh. Jadi beda-beda. Kalau prajurit itu pamornya mungkin ya terbilang tidak terlalu keren lah gitu. Cuman kalau misalkan kayak raja itu kan pasti dihias-hias ya, hias yang lain lebih juga keren, lebih mencolok lah gitu. Ada lagi untuk bentuknya ini rada kecil, terus ini rada lantung ke depan. Jadi ini kayak daun pandan ya, daun pandan kayak gini. Ini keris Pasopati seperti ini. Nah untuk gagangnya itu ini ya pegangannya sahabat sedulur, ini pegangannya kaki rusa ya, tahu rusa kan kijang tahu ya, rusa sama kijang tahu ya. Nah ini kakinya, bukan pala harimau, bukan. Kalau harimau itu cuman buatan sininya aja ya. Dulu tuh kaki kijang rusa dulu tuh nggak ada yang pakai harimau tuh, nggak ada gitu. Untuk caranya mau nanya lagi kan sekarang. Kalau boleh tahu keris ini berasal dari mana sih Kang? Jadi keris ini berasal dari Sunda Galuh ya. Sebetulnya di era sebelum kerajaan Pajajaran sendiri pun keris ini udah ada. Sebab ini setahu sejarah yang saya tahu lah gitu, pengalaman yang saya tahu, ini sudah ada dari zaman era Tarumanegara itu ya. Ada lagi? Ada. Seperti apa sih kekuatan keris ini pada zaman dahulu? Kalau untuk kekuatannya ini bisa dilihat dari ininya ya, lancipnya. Jadi kalau buat perang itu zaman dahulu nggak ditebas-tebas gitu, enggak.
Jadi ditusuk gini. Ini kan buat nahan ya, buat nahan serangan musuh. Tahan gini terus ini ditusuk tuh. Untuk kekuatan magisnya memang ini hampir sebanding lah dengan keris naga runting, tahu kan ya keris naga runting tuh. Naga runting yang agak belok-belok gini. Ini hampir sama. Hampir sama kayak seperti keris naga runting kekuatannya gitu. Ada lagi pertanyaan? Sama tidak keris ini dengan keris-keris yang lain? Untuk kesamaan atau tidaknya itu berbeda. Sebab keris ini hanya ada di tanah Pasundan. Kalau keris-keris yang lain memang ada ya di umum lah gitu, ada tanah Pasundan juga ada. Contohnya seperti keris naga sosro, keris naga runting, kan keris naga puspa, itu umum kan. Cuman kalau keris ini cuma ada di tanah Pasundan gitu. Ada lagi? Cukup nih. Oke, sabar sedulur. Ini pertanyaan dari teman saya yang kedua, katanya udah cukup, udah bisa tahu lah dia ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa tahu ya tentang dari keris ini. Jadi ini peninggalan sejarah dari zaman dulu ya. Ini saya dibuat oleh Bapak Wahyu Apandi Surarinata, itu di beliau tinggal di Katulampa. Nah, dia yang membuat ini. Ini prosesnya kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Nah, ini pamornya, untuk pamor ini Hanjuang. Kebetulan saya hari Rabu ya lahirnya. Jadi setiap pembuatan keris ini diminta harinya hari apa pada kelahirannya, tergantung pamornya gitu. Kalau misalkan hari Selasa kan api ya, api, jadi bercoraknya api. Kalau misalkan Rabu ini daun hanjuang, tahu kan hanjuang, daun hanjuang. Ada juga Rabu daun-daun paku jajar lah gitu, paku jajar. Oke sahabat sedulur, mungkin itu saja ya penjelasan dari keris Pasopati, keris yang berasal dari tanah Pasundan. Ini adalah salah satu cagar budaya yang peninggalan leluhur kita. Bagaimanapun juga kita harus tetap menjaganya, melestarikannya. Jangan saling ejek, jangan saling hina, karena kita itu Indonesia. Nilai-nilai kebudayaan kita ini sangat tinggi. Mungkin saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.